Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi di channel Ilham ACNS. Apa kabar kalian? Semoga kalian pada baik dan sehat. Oh guys, jadi di vlog kali ini saya ingin bikin konten motovlog. Jadi mau berkendara bareng si Nabila sekaligus manasin si Nabila. Soalnya udah 2 mingguan nggak dipakai jalan, jadi hanya dipanasin saja. Takutnya nanti akinya tekor guys. Jadi mari kita panasin si Nabila. Oh ya, ada kabar baru ya, dan bakal saya bahas juga di sini di motovlog kali ini. Jadi si Nabila baru saja downgrade guys, downgrade dari velg 5,5 in ke 4,5 in. Apa sih alasannya kok tiba-tiba downgrade? Gak takut tampilannya jelek atau kehilangan? Oke. Persiapan kita keluarin dulu si Nabila, sekaligus hidupin. Oh, oke, masuk. Nabila udah mode on. Wait, HP-nya saya ketinggalan nanti. HP sama dompet, oke udah. Itu paling krusial guys, yang harus dibawa, HP dan dompet. Oke, ACC motor. Karena Lumajang kalian bisa merapat ke bengkel sini guys, kalau mau custom, modif, service dan banyak lagi. Oke, mari kita berangkat Nabilah Aryana. Oke. Gahlur. Asik. Oke, jadi kenapa sih alasan saya kok downgrade dari velg 5,5 ke 4,5? Jadi ada beberapa hal dan pertimbangan guys, kenapa kok downgrade. Yang pertama nih ya, soalnya si Nabila ini udah bore up ya, bore up 60 mili dengan cc 165 cc. Jadi dengan ban gambot atau velg gambot itu saya rasa nggak terlalu signifikan ya rasanya ya. Jadi kayak sia-sia banget bore up gitu ya. Jadi nggak terlalu kerasa guys. Maka dari itu di sini saya downgrade ke 4,5 supaya apa? Supaya tenaganya lebih kerasa dan lebih nendang, tentunya lebih kencang gitu. Coba degan nih. Jalannya rame cuy. Itu yang pertama guys. Jadi saya ingin bore up-annya itu lebih terasa gitu. Yang kedua itu soalnya si Nabila sering saya gunakan untuk perjalanan jauh atau touring ya. Secara otomatis dengan memakai ban gambot itu lebih langganan sama yang namanya ganti gear set guys. Jadi dulu sebelum pakai yang 520, tepatnya 428, itu hampir 6 bulan sekali itu ganti gear set. Itu ya. Semenjak ganti 520 ini ada agak sedikit awet ya. Jadi udah 1 tahun lebih dan sampai sekarang masih 520, jadi masih awet. Dan alasan saya downgrade supaya gear setnya itu nggak sering-sering ganti guys, gitu ya. Soalnya apa? Soalnya bobotnya berat, tenaganya mesinnya hanya 150 cc lah gitu ya. Itu kayaknya kurang seimbang gitu ya. Jadi yang kerjanya berat itu malah rantainya. Jadi rantainya cepet aus, jadi harus sering-sering ganti, minta baru. Maka dari itu saya downgrade. Itu yang kedua.
Oh, ngegas dulu cuy, memang sepi cuy. Oke. Cakep, cakep. Oh. Yang ketiga, nah ini kejadian yang mungkin belum kalian dengar nih. Jadi si Nabila waktu sebelum lebaran, tepatnya itu H-3 sebelum lebaran, Nabila turun mesin lagi guys. Soalnya mesinnya itu overhead dan kondisi bloknya ketika dibongkar itu baret, pistonnya dan bloknya juga baret guys. Jadi harus ganti baru ya. Sebenarnya nggak harus ganti baru, di coulter bisa, hanya saja waktu itu ya nggak nutut. Jadi mau nggak mau beli baru aja biar bisa ikut lebaran gitu. Dan di sini saya juga mempersepsikan ya, kok bisa overhead sih, sebelumnya nggak pernah gitu ya. Atau karena settingannya terlalu kering, itu juga bisa sih. Atau kurang boros. Dan juga bobotnya itu terlalu berat, sehingga mesinnya itu kinerjanya terlalu keras atau berlebihan, sehingga bisa menyebabkan overhead. Tapi yang penentunya mungkin lebih ke settingan ECU-nya terlalu irit gitu. Dan ini juga jadi alasan saya downgrade supaya mesinnya tidak terlalu kerja keras-keras banget. Jadi nggak perlu kerja keras yang mesinnya, supaya lebih enteng. Oh ya, velgnya ini yang belakang ukuran 4,5 in guys. Mereknya bukan Verosi lagi, tapi Jemco. Pasangannya velg depannya sebenarnya udah Jemco gitu. Jadi dulu emang awalnya saya udah pakai Jemco 2,5 sama 4,5 guys. Saya saja dulu karena terobsesi sama ban gambot, akhirnya upgrade ke 5,5. Tapi sekarang sudah sadar karena melihat beberapa referensi, misalkan kayak OZ Racing Wheels atau Gal Speed untuk Yamaha R25, dia gak mau mengeluarkan velg yang ukuran 5,5 tapi 4,5. Jadi saya ikutin itu aja. Jadi saya downgrade ke 4,5. Jadi tidak terlalu berat dan cukup proporsional gitu ya. Oke, jadi memang perbedaannya cukup jauh antara velg Jemco ini dengan Verosi ya. Kalau velg Jemco, velg aja itu bobotnya hanya 5 kiloan guys. Sedangkan Verosi itu nyampe 7 kilo. Jadi selisih berapa? 2 kilo guys. Di sisi lain, berhubung velg 5,5 ini itu lebih lebar, otomatis dia menapaknya bagian bawah ini menapaknya ke aspal itu kan makin gede daripada yang 4,5. Otomatis gaya geseknya juga semakin besar dan dampaknya itu semakin menurunkan kecepatan motor karena gaya geseknya besar. Berhubung ini permukaannya lebih kecil, otomatis gaya geseknya juga semakin kecil dan akhirnya kecepatan bisa menambah sedikit lah, nggak terlalu berat gitu ya, seperti pakai velg 5,5 in itu guys. Lalu perbedaan lainnya yang mungkin dari standarisasinya, kalau yang Jemco ini standarnya udah SNI dan DOT guys, sedangkan yang Verosi hanya SNI saja. Tapi berhubung ini Indonesia, SNI saja sudah cukup guys gitu. Itu beberapa alasan guys terkait kenapa sih kok downgrade. Yang jelas si Nabila walaupun downgrade velg tetap nggak buru-buru amat lah. Cukup keren. Gaspol dur. Tariannya cuy lama gak ditarik nih si Nabila. Gila cuy, tariannya emang mantep motor ini cuy. Bloknya masih baru sebenarnya guys. Tapi udah dirayain kok Malang Jember berapa kali ya? 2 kali kalau nggak salah itu. Masuk cuy. Entah ini mau kemana guys. Oh iya, jadi saya sekarang udah gak tinggal di Malang lagi. Dan selamat tinggal Malang dan sampai jumpa rekan-rekan Malang. Jadi saya sekarang tinggal di Lumajang.
Dan sekarang ini sebenarnya hari Minggu San Mori, tapi terlalu kesiangan dan saya gak punya teman, jadi riding sendiri guys. Ya gak apa-apa lah, dinikmatin aja. Ini saya mau ke arah Senduro, nggak tahu kemana. Aduh gerimis coy, putar balik aja coy. Putar balik, mulai gerimis cuy, parah cuy. Oh, ada truk. Putar balik depan aja, cari haluan. Oh, gerimis cuy. Motornya baru saja dicuci nih. Anjay. Putar balik. Karena cuci motor atau ritual memanggil hujan, akhirnya turunlah hujan. Anjay. Ini sulitnya kalau udah pakai upside down guys, haluannya makin minim. Tapi tampilannya keren. Yang penting nomor 1 itu tampilan. Kenyamanan, kalau saya nomor 2 asalkan motornya gak rewel gitu. Putar balik aja dah pulang guys. Daripada motor kotor semua. Udah dibersihkan semua, ini udah mulus semua, mulus resik. Bersih semua guys. Oke ya, jadi alasannya simpel, mungkin itu aja kenapa kok si Nabila downgrade. Dan ini merupakan apa ya, hal-hal yang bikin kalian penasaran kenapa kok downgrade. Padahal 5,5 udah keren si Nabilanya gitu ya. Jadi saya sekarang ini lagi demen-demennya ngejar apa ya, tampilan oke, performa juga oke gitu. Kayak dulu lagi, terlalu munafik. Manusia wajar cuy. Tampilan oke, kecepatan oke. Head on insya Allah. Dan menuju head on guys, menuju masih. Tapi head onnya nggak langsung beli apa ya, total gitu, totalitas nggak, perlahan. Dulu kayak ini koplingnya aku 1, lalu master remnya aku 1, udah selesai. Nambah lagi ke baut titanium, ini titanium biru-biru, keren emang. Kalau dilihat itu nggak bosenin gitu. Harganya juga lumayan, ini harganya 150 ribuan. Satu 150 ribu, 2 300 ribu. Yang kecil-kecil ini 90 ribuan guys. Ada tua gapan manam, lumayan cuy, gila. Tapi gak apa-apa, namanya hobi ya, hobi guys, gitu wajar. Gas dulu sebelum ditutup videonya guys. Oke coy, gaspol coy. Oke, gak berani kenceng-kenceng. Soalnya dulu waktu mesinnya jebol yang kemarin itu waktu kecepatan 120 km per jam overhead, gila coy. Trauma saya guys. Oke guys, mungkin itu saja ya vlog kali ini. Jadi singkat banget, singkat jelas padat, karena ingin update saja kabarnya si Nabila ternyata downgrade. Oke, sampai jumpa di next video guys. Bye bye.